Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilianti dari kelas C non-reguler dengan nomor NIM 1862150280. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kurikulum Taman Kanak-Kanak dengan mata kuliah kurikulum PAUD dengan dosen pengampu Ibu Lia Kurniawati SPD MPD. Baik, di sini ada pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 Ayat 2, ditegaskan bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Perkembangan kurikulum. Menurut Banet, Finn dan Cribb dalam Yuliani menjelaskan bahwa pada hakikatnya pengembangan kurikulum adalah pengembangan sejumlah pengalaman belajar melalui kegiatan bermain yang dapat memperkaya pengalaman anak tentang berbagai hal seperti cara berpikir tentang diri sendiri tanggap pada pertanyaan, dapat memberikan argumentasi untuk mencari berbagai alternatif. Fungsi kurikulum Taman Kanak-Kanak. Secara umum, fungsi kurikulum adalah sebagai alat untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan pribadinya ke arah tujuan pendidikan. Adapun fungsi pendidikan Taman Kanak-Kanak yaitu mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak, mengenalkan anak dengan dunia sekitar, menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi, mengembangkan keterampilan, kreativitas, dan kemampuan yang dimiliki anak, menyiapkan anak untuk memasuki pendidikan dasar. Kurikulum Taman Kanak-Kanak. Yang pertama, tujuan. 2. Bahan pembelajaran. 3. Proses belajar mengajar. 4. Penilaian. Ruang lingkup kurikulum Taman Kanak-Kanak. 1. Moral dan nilai-nilai agama. 2. Sosial, emosional, dan kemandirian. 3. Kemampuan berbahasa. 4. Kemampuan kognitif. 5. Fisik motorik. 6. Seni. Bidang pengembangan kemampuan dasar. Pengembangan kemampuan dasar merupakan kegiatan yang dipersiapkan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas sesuai dengan tahap perkembangan anak. Pengembangan kemampuan dasar tersebut meliputi yang pertama, kemampuan berbahasa. Pengembangan ini bertujuan agar anak mampu mengungkapkan pikiran melalui bahasa yang sederhana secara tepat, mampu berkomunikasi secara efektif, dan membangkitkan minat untuk dapat berbahasa Indonesia. Kedua, pengembangan kognitif bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir anak dalam memecahkan masalah, mengembangkan kemampuan logika matematika anak, serta pengetahuan akan ruang dan waktu. 3. Fisik atau motorik. Pengembangan ini bertujuan untuk memperkenalkan dan melatih gerakan kasar dan halus, meningkatkan kemampuan mengelola, mengontrol gerakan tubuh dan koordinasi, serta meningkatkan keterampilan tubuh dan cara hidup sehat sehingga dapat menunjang pertumbuhan jasmani yang kuat, sehat, dan terampil. 4.
seni. Pengembangan ini bertujuan agar anak dapat mampu hasil imajinasinya sesuai berdasarkan menciptakan mengembangkan kepekaan dan dapat menghargai hasil karya yang kreatif. Standar kompetensi Taman Kanak-kanak dan RA. Standar kompetensi yang diharapkan dari pendidikan Taman Kanak-kanak dan RA adalah tercapainya tugas-tugas perkembangan secara optimal sesuai dengan standar yang telah dirumuskan. Aspek-aspek perkembangan yang diharapkan dicapai meliputi aspek moral dan nilai-nilai agama, sosial, emosional, kemandirian, berbahasa, kognitif, fisik atau motorik, dan seni. Melalui pemberian rangsangan, stimulasi, dan bimbingan diharapkan akan meningkatkan perkembangan perilaku dan sikap melalui pembiasaan yang baik sehingga akan menjadi pribadi anak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Hakikat pendekatan pembelajaran dan penilaian. Prinsip-prinsip pendekatan pembelajaran. Pembelajaran berorientasi pada prinsip-prinsip perkembangan anak. Kedua, berorientasi pada kebutuhan anak. Ketiga, bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain. 4. Melakukan pendekatan tematik. 5. Kreatif dan inovatif. 6. Lingkungan kondusif. Penilaian. Penilaian dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui pengamatan dan pencatatan anekdot. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan sikap anak yang dilakukan dengan mengamati tingkah laku anak dalam kehidupan sehari-hari secara terus-menerus, sedangkan pencatatan anekdot merupakan sekumpulan catatan tentang sikap dan perilaku anak dalam situasi tertentu. Berbagai alat penilaian yang dapat digunakan untuk memperoleh gambaran perkembangan, kemampuan, dan perilaku anak, antara lain portofolio, penugasan atau proyek untuk kerja, performance, hasil karya atau produk. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.